Korban menangis histeris menatapi anak yang meninggal dunia dalam kebakaran sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Seorang bocah yang baru berusia 11 tahun meninggal dunia dalam peristiwa ini. Keluarga dan para tetangga berusaha menghibur dan menguatkan orang tua korban yang masih syok. Korban meninggal dunia karena terjebak di dalam kamar mandi. Korban tak bisa keluar karena api sudah membesar. Usai dikafani dan disolatkan, korban langsung dimakamkan oleh warga. Langsung membesar api. Keadaan ya paling kalau perkiraan saya dari konteks listrik di area bagian dispenser panas air. Terus si almarhum ini bisa? Almarhum itu dia keadaan posisi memang dia ada di kamar mandi. Nah, orang tuanya itu di ruangan tengah tamu. Nah itu dia mau ke depan, api itu udah membesar, takut masuk lagi ke kamar mandi. Ayah korban yang merupakan anggota TNI menderita luka bakar karena menyelamatkan anaknya. Kebakaran sudah berhasil dipadamkan dan kini dalam proses pendinginan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah kemarin sempat mangkir, hari ini istri Doni Salmanan, Dina Nur Fajrina, penuhi panggilan polisi. Selain itu, polisi juga memanggil Rudy Salim dan mertua Indra Kents sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi bodong binary option. Istri Crazy Rich Bandung ini tiba di Bareskrim Polri siang tadi. Ia menjadi saksi dalam kasus penipuan investasi bodong Quotex. Sebelumnya, istri Doni Salmanan ini sempat mengajukan surat penangguhan penahanan dan siap menjadi jaminan untuk suaminya. Selain istri Doni Salmanan, polisi juga memanggil sejumlah saksi terkait kasus penipuan investasi bodong binary option atau binomo dengan tersangka Indra Kents. Di antaranya adalah calon mertua Indra Kents dan Rudy Salim. Namun pemilik showroom yang menjual mobil kepada Indra Kents, Rudy Salim tidak hadir dan pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Jumat 18 Maret mendatang. Aliran dana kini menjadi fokus polisi dalam kasus dugaan penipuan aplikasi binary option dengan tersangka Doni Salmanan. Sejumlah pihak disebut menerima aliran harta, mulai dari sumbangan berupa uang hingga paket sembako. Pasca penetapan tersangka terhadap Doni Salmanan dalam kasus dugaan penipuan aplikasi binary option, sejumlah aset milik Doni disita. Penelusuran aset-aset Doni pun berujung pada aliran dana, santunan hingga bantuan kepada sejumlah pihak. Salah satunya adalah bantuan berupa 1 truk sembako yang diterima Pemkab Bandung Barat. PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menyatakan siap dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Dulu Bandung Barat kami mendapatkan bantuan dari provinsi. Jadi bantuan itu dari provinsi yang mana bantuan itu berasal dari saudara Doni Salmanan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang harus diminta keterangan, kita sebagai warga negara yang baik kita siap memberikan keterangan. Bantuannya apa waktu itu, Pak? Berupa paket sembako. Bantuan berupa 600 paket sembako diterima pada Agustus 2021 lalu. Bantuan kemudian disalurkan kepada warga, terutama buruh yang terdampak pandemi. Musisi dan YouTuber Reza Arab juga terseret dalam daftar nama penerima aliran dana dari Doni Salmanan. Reza pernah disawer 1 miliar rupiah pada Juli 2021 lalu saat melakukan kegiatan live streaming. Reza sempat meminta Doni menyetop saweran, namun Doni mengaku ikhlas menyumbang. Saya ini nge-give bener-bener ikhlas gitu dari hati saya, nggak ada niat apa-apa atau gimana gitu ya bro ya, ini bener-bener ikhlas. Dan saya suka melihat dari ekspresi kamu ketika tadi ya, sangat menghibur kita semuanya, jadi luar biasa sih. Menghibur apanya? Gue nggak ngapa-ngapain. Sumbangan dari Doni Salmanan kepada pasangan pesinetron dan penyanyi Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun kembali menjadi sorotan. Saat menikah pada Agustus 2021 lalu, Rizky dan Lesti menerima amplop sumbangan dari Doni Salmanan. Keduanya pun sangat terkejut karena amplop berisi uang dolar dalam jumlah besar. Ya, enggak, bukan. Tahu, dengar dulu. Seru. Dari pas dia salaman. Rizky pun enggan berkomentar terkait namanya yang terseret dalam kasus Doni Salmanan. Mabes Polri mengimbau kepada siapapun yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan untuk segera melapor ke penyidik.
Polisi dan PPATK terus menelusuri aset Doni untuk disita sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang. Tim iNews melaporkan. Sumbangan dari Doni Salmanan disebut pernah diterima pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Hengki Kurniawan, PLT Bupati Bandung Barat. Halo, selamat sore Kang Hengki. Selamat sore, Mas. Sehat semuanya? Baik, sehat Kang Hengki. Kang Hengki, kabarnya pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini menerima paket sembako yang uangnya dari Doni Salmanan. Bagaimana ketika itu? Bisa diceritakan? Ya, betul. Jadi memang awal-awal pandemi COVID-19 dengan kondisi ekonomi yang memang berdampak bagi sebagian masyarakat, tentu banyak sekali orang-orang yang memberikan bantuan, ya. Bukan hanya saudara Doni, tapi juga mungkin juga beberapa dari pihak-pihak lain. Nah, memang pada saat itu saudara Doni, Kang Doni, memberikan bantuan sembako itu untuk pemerintah provinsi, Kang. Pemerintah provinsi, kebetulan pada saat yang bersamaan Pak Gubernur ada di Bandung Barat untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi. Nah, ketika bantuan dari saudara Doni ini disampaikan ke provinsi, baru dah satu truk buat Bandung Barat. Ya tentu kami pada saat itu menerima dan langsung kami distribusikan. Kurang lebih seperti itu kronologis. Oke, baik. Apakah bantuan yang diberikan hanya paket sembako saja ataukah ada uang tunai juga, Kang Hengki? Kalau uang tunai sepertinya tidak ada ya, karena ada beberapa sembako itu yang kondisi kardusnya rusak, kemudian sempat kita perbaiki, kita ganti kresek, kita lihat tidak ada uangnya. Di situ kalau tidak salah dulu isinya ya beras, gula, minyak, kemudian mie instan lah kurang lebih. Oke, baik. Tadi Kang Hengki mengatakan yang diterima oleh Bandung Barat 600 paket. Artinya yang diberikan oleh Doni Salmanan kepada Pemprov Jawa Barat bisa lebih dari itu jumlah paketnya ya? Kalau jumlah detailnya saya kurang pasti ya, cuman memang kisaran sekitar 600 atau 800 gitu kalau tidak salah dari timnya yang pada saat itu mengantar ke Bandung Barat, menyerahkan ke Pak Gubernur. Nah, kemudian ya udah saya terima, langsung kita distribusikan ke teman-teman serikat pekerja yang memang pada saat pandemi kemarin sangat terdampak. Jadi sebenarnya total pastinya kami tidak menghitung karena kan dalam satu truk itu kan ya saya juga tidak turun langsung dalam proses distribusi ya. Jadi kita serahkan ke teman-teman serikat pekerja, silakan bagikan gitu ya. Tapi nilai jumlah totalnya berapa memang tidak detail. Hanya kurang lebih sekitar 600, Kang. Oh ya udah, terima kasih. Nah, gitu aja sih, Kang. Baik. Kang Hengki, polisi mengimbau kepada para penerima aliran dana apapun itu dari Doni Salmanan kan ini untuk melapor. Apakah Kang Hengki juga nanti akan melapor? Ya, tentu sebagai warga negara yang baik kita akan pertimbangkan dan memang juga andai kata dimintain keterangan, tentu kita akan sampaikan seterang-terangnya gitu ya, bahwa kronologisnya pemerintah daerah juga mendapatkan bantuannya dari provinsi yang berasal dari Kang Doni. Apapun kita akan sampaikan sebagai keterangan yang mungkin dibutuhkan gitu. Baik, kapan rencananya akan memberikan keterangan kepada polisi atau nunggu diundang barangkali? Saya sebenarnya harus komunikasi juga ya sama pihak provinsi seperti apa istilahnya arahan yang harus kita lakukan gitu. Apakah dari pihak provinsinya yang nanti berinisiatif untuk melaporkan atau saya yang diminta, saya mah siap-siap aja karena memang kalau dengan Kang Doni memang awal-awal itu kan saya tidak kenal ya. Jadi tidak kenal Pak Gubernur yang komunikasi, kemudian saya diberikan, saya terima, saya distribusikan. Jadi ya harus menunggu arahan dari provinsi mau seperti apa. Apakah cukup provinsi saja atau saya dan provinsi seperti apa ya kita menunggu gitu. Itu aja sih Kang. Baik, tapi ketika dibutuhkan keterangan dari Kang Hengki nanti, Kang Hengki siap ya? Ya kita siap sebagai warga negara baik tentu. Baik. Kalau memang ada
keterangan yang harus kita sampaikan, kita sampaikan. Baik, Kang Hengki Kurniawan, PLT Bupati Bandung Barat, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Hatur nuhun Kang, salam sehat semuanya. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya penabrak dua bocah kembar hingga tewas jadi tersangka. Penonton MotoGP Mandalika kategori admission bisa menikmati balapan dari layar besar dan diizinkan membawa tikar. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.